Ketek podcastnya berarti 2023. Santai boleh ya Bu ya, ngomongnya Bu ya. Jadi gini, kebayang sama saya, Indonesia yang luas ini, penarinya, genrenya, generasinya, itu bisa punya satu rumah. Semua bisa kita obrolin di situ, semua kita bahas di situ. Mau teman-teman dari komunitas sanggar, teman-teman dance company, pokoknya semuanya yang ada pengen gabung di situ. Apa aja yang mau dibahas, ya udah kita bahas, apapun untuk kemajuan penari. Aku yakin kenapa di atraksi ini punya slogan lintas generasi dan lintas genre, itu adalah slogannya kami. Kami pengen di atraksi dari generasi senior yang sangat saya hormati sampai adik-adik itu harus ada di dalam. Karena apa? Peran dari atraksi tidak akan bisa berjalan hanya dilakukan oleh segelintir komunitas atau angkatan. Dan juga slogan kami yang berikutnya adalah lintas genre. Teman-teman dari tradisi, teman-teman dari hip hop, dari komunitas, teman-teman dari sanggar, semuanya pengen kita libatkan. Karena aku yakin juga banyak pejuang-pejuang di bidang seni tari itu lahir dari sana. Mas Yofi dan juga Mas Giring, kita dapat kesempatan juga untuk dipertemukan kepada Bapak Denny selaku dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, akhirnya kita bicara bagaimana penari ini yang tadinya agak jarang ya yang punya asuransi seperti itu, bagaimana mau kita coba kumpulkan gitu ya Pak, supaya jaminan keselamatan kerjanya dan juga kematiannya itu bisa tercover gitu. Jadi kita membantu, kita saling berkolaborasi mengingat menari. Kita tuh punya resiko ini loh. Nah, ayo kita bekerja sama dengan Jam Sostek. Kedepannya juga aku pengen bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang mudah-mudahan kedepannya penari itu bisa sama rata sertifikasi. Penari-penari dengan yang mau menjadi profesional dancer harus mengambil sertifikasi. Yang menjadi pengajar baik itu di sanggar, di studio, dan di kampus dimanapun itu harus mengambil sertifikasi. Karena sekarang sepertinya belum terlalu merata. Jadi harapan kami adalah hal-hal baik itu bisa terbentuk dan terjadi di antara rekan-rekan penari. Setelah acara hari ini kita akan membuka keanggotaan. Nah, keanggotaan itu bukan semata-mata aku daftar jadi anggota sudah itu mendapatkan benefit ini nih, mengenai kalau misalkan kita bekerja sama dengan BPJS Jam Sostek dapat itu, kalau kita bekerja sama dengan KPR dapat kredit gampang gitu. Kalau kita bekerja sama dengan bagaimana, kan ada tuh penari-penari yang punya bisnisnya, dia menyewakan kostum, dia juga membuat dance company, itu kadang-kadang butuh modal agak sulit. Kadang-kadang klien-klien khususnya TV bayarnya agak lama. Jadi bagaimana kita bisa menjamin penari itu bisa dapat modal di awal, nggak apa-apa ya kayak gitu ya, supaya lancar gitu urusannya. Nah, pengennya kita tuh sebenarnya itu, kita tuh pengen bikin satu bikin satu kerjasama yang manfaatnya bisa dirasakan semua. Bukan hanya sekedar kita bikin event ini, bukan bikin event itu memang akan ada di dalam, tapi yang kita pengen sebenarnya sesuatu yang lebih masif yang bisa dirasakan bersama. Aku juga berharap sebenarnya, kemarin sempat ngobrol sama Mas Yofi, lucu ya kalau di KTP pekerjaan apa, seniman tari. Jadi nanti boleh dong. Jadi lebih diakui sama tetangga juga. Karena ini adalah curhatan saya sebenarnya ya. Jadi pada saat saya nari itu dari umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera, rahayu-rahayu, dan salam budaya. Yang saya hormati senior saya, Bapak Yofi Widianto SH, staf khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif. Saya baru tahu ada gelar SH-nya, tapi benar. Bapak Yofi Widianto SH, singkatan dari semuanya hits. Ada lagunya, nggak ada nggak hits. Mau kahitan,
mau Yofu Yuno, mau Raisa, SH, semuanya hits. Yang saya hormati sahabat saya Ibu Irin Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif. Oh iya, ini salah mulu ya, Irene. Padahal saya dulu punya Niji album kedua ada tuh lagu judul Irene, ya kan. Tapi tentang mantannya basi saya sebetulnya, ya kan. Tapi Ibu Irene Umar ini komitmennya terhadap ekonomi kreatif luar biasa. Kemarin kita baru datang ke acara ulang tahunnya Prancis. Kita semua udah pakai baju yang formal, tapi beliau masih pakai gantungan boneka, lucu banget. Tetapi boneka Kong Andri, salah satu IP kreatif Indonesia yang luar biasa. Itulah komitmennya Ibu Irene Umar terhadap ekonomi kreatif. Tidak bisa dan tidak jago menari. Kadang-kadang kalau misalnya kita lagi di acara-acara kebudayaan, saya, sama satu lagi sama mantan pacar saya yang paling cantik sebelah sini, istri saya, ya kan. Mana juga ulang tahun juga, ya kan, sama ulang tahun ya. Balik lagi itu the story ya. Saya sekarang kalau sama Cynthia gitu, bisa lagi acara-acara budaya gitu, melihat ada seperti tadi ya teman-teman yang di Bubukan, itu saya udah mati. Agak iri gitu, kok saya nggak bisa nari kayak gitu ya gitu. Saya cuma bisa gini-gini mulu. Saya udah berapa puluh tahun gini-gini mulu kan. Pengennya agak advance sedikit gitu kan. Apa nari hip hop gitu. Nah hip hop juga pengen gitu. Kadang nggak tahu. Kadang-kadang kepala sama badan tuh nggak suka ngasih klub gitu ya kan. Saya nggak ngerti kenapa nggak bisa gitu. Dan akhirnya waktu saya sempat jadi juri saya jujur saya kurang jago pidato nih, jadi saya izin bercerita aja ya. Saya pernah jadi juri di Indosiar gitu ya, saya sama Soimah mengajarkan saya nari koplo, ya kan. Terus saya terapin kan, saya narinya begini, saya nari gini, gitu kan. Itu istri saya paling benci lah saya nari begitu ya. Yang udah dong, yang pengen aku tipu rasanya kamu yang mual aku ngeliat kamu begitu kan. Tapi gak tahu kenapa setiap kali lihat tarian koplo saya selalu happy, bahkan saya joget terus bodo amat. Karena menari itu jujur yang membuat saya bahagia. Dan kalian teman-teman semua para penari sini pasti hidupnya bahagia semua. Atraksi jilid 2, atraksi jilid 3, ada atraksi 5, 6 gitu kan. Aduh kan jadi bingung nanti kita jadi pemerintah bingung gitu kan. Ini mana nih yang harus kita support gitu kan. Kalau kompak enak nih, iya kan. Kalau kompak enak kita bisa langsung nih, kita langsung membantu. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, ini kan sesuai dengan gagasan dan impian dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Karena setelah 79 tahun negara ini merdeka, alhamdulillah sekarang ada satu kementerian yang fokus untuk melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan dan memajukan kebudayaan, yaitu Kementerian Kebudayaan. Ini pertama kali loh dalam sejarah Republik Indonesia ada Kementerian Kebudayaan. Ini adalah bukti betapa cintanya Bapak Presiden dan betapa concernnya beliau terhadap kebudayaan. Saya masih ingat sekali ketika waktu itu diundang ke Kertanagara, ya kan. Saya datang, saya duduk, kayaknya seperti Mas Yofi, Mbak Irene juga pernah mengalami hal yang sama dan beliau berpesan. Saya masih ingat sampai detik ini pesannya dan tidak akan saya lupakan seumur hidup. Pak Giring, dia bilang, kebudayaan Indonesia harus menjadi wajah dari bangsa dan negara kita. Oleh karena itu Sanggar Tari, precisely, exactly menyebutkan museum, galeri nasional, galeri, sanggar tari, sanggar musik, festival budaya harus menjadi etalase terdepan dalam proses pemajuan dan pertahanan kebudayaan kita. Oleh karena itu kami dari Kementerian Kebudayaan butuh sekali bantuan dari teman-teman atraksi, bagaimana cita-cita besar dari Bapak Presiden ini bisa menjadi kejadian. Salam ekonomi kreatif. Yang jelas saya senang sekali hari ini terjadi, dan saya lihat pertama kali ketika datang ke kantor itu Mbak Irene, Mas Giring, dan sahabat-sahabat semua. Saya kedatangan sahabat-sahabat penari-penari, ada Mas Eja, ada Mas Denny Malik, ada Mbak Mala, ada Arinto, ada Mas Arinto kan, lalu juga ada Mas Dudi, Kang Dudi juga ya. Mas Kang Dudi mana? Oh, tumpuk di sana. Dia menceritakan bagaimana curhat tentang bahwa penari ini selama ini hanya menjadi latar. Penari ini tidak penting. Itu statement yang sangat salah menurut saya. Saya merasa bahwa penari adalah
bagian penting dari kehidupan di Indonesia karena musik itu tidak pernah ada tanpa ada gerakan di belakangnya. Jadi nada-nada yang berjalan itu ada konfigurasi nada, ada do re mi fa sol la si do, itu ada jaraknya. Jarak nada itu membentuk konfigurasi. Konfigurasi itu jadi gerakan, dan bayangan saya itu selalu ada gerakan dalam konfigurasi itu, dan itu adalah tarian. Indonesia ini hebatnya dari gerakan, saking hebatnya, saking banyaknya kebudayaan di kita. Kita ini ada 550 sentra budaya lebih. Di satu kota saja, Cirebon Utara, Cirebon Selatan, gerakan tarinya udah bisa beda. Beneran silau ya. Selamat sore, selamat pagi semuanya. Kalau saya selalu mengatakan dimanapun juga Ekraf berada itu adalah selamat pagi. Karena kita selalu berjuang 24 jam sehari, 7 hari dalam satu minggu, ya kan? Karena itu tiada akhir gitu loh. Dan 267 hari yang lalu sama dengan Kementerian Kebudayaan, Kementerian Ekraf terbentuk 267 hari yang lalu, Pak. Dan echoing apa yang dikatakan oleh Pak Giring, bahwa ini Kabinet Merah Putih ini kabinet yang sangat unik. Di mana untuk pertama kalinya ada Kementerian Kebudayaan yang sudah Pak Giring katakan untuk mempreservasi dan make sure kalau ini adalah source code DNA daripada Indonesia. Terus saya tahu nih banyak teman yang bertanyakan bedanya dengan Ekraf apa? Apalagi subsektornya banyak. That's the big elephant in the room kan. Jadi I'm a straight shooter. Jadi buat aku kita udah ngobrol juga. Kalau source code-nya dari Mas Giring, yang masalah kecil-kecil komersialisasi distribusi itu ke aku. Itu adalah ekonomi kreatif. Benar kan Mas kan? Jadi saya kalau misalnya mau mengembangkan games, ada teman-teman yang mau ngembangin games, ngembangin ini, ngembangin itu yang ada di 17 subsektor. Kalau kebingungan idenya apa? Yang Mas, idenya dong, sumber inspirasinya dari budaya. Gitu supaya jadi etalasannya. Penjualannya mau jualan kemana? Ayo, kamu. Aku kita bantuin untuk dari segi domestik dan juga seluruh dunia. Kenapa? Ke seluruh dunia itu bukan lewat Kementerian Ekonomi Kreatif saja, tapi juga lewat Kementerian Luar Negeri. Soalnya kita kan ada tuh KBRI di seluruh dunia.